Selamat sore para sobat-sobat Pak Digito. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digito. Kira sobat, beberapa bulan belakangan ini kita selalu dijejali tentang konflik atau pemberitaan tentang perselisihan antara Anthony PJF atau Anthony Putra Martadipura dengan Tarno MDN dari MDN PAM Aceh. Dalam salah satu statementnya, Anthony mengatakan bahwasanya Tarno MDN ini nggak pantas kalau kemudian berhadapan dengan dia, karena Tarno MDN menurut si Anthony, statementnya Anthony adalah seorang karyawan, hanyalah seorang pegawai yang bekerja dan mengabdi kepada MDN PAM, gitu kan. Seperti kalau tempat Anthony dulu Andri lah, gitu kan, yang namanya kan ada dulu Andri, gitu kan, Sino atau si Andri, sepertinya seperti itu kurang lebihnya ya, mungkin seperti itu ya. Jadi ya nggak pas kalau kemudian berhadapan dengan seorang pemilik atau owner farm, suatu peternakan, gitu kan. Dulu saya sempat nggak percaya, gitu kan, karena memang kalau lihat kemunculannya Tarno MDN yang pertama kali di media sosial, di YouTube, gitu kan, dia itu kan memperingatkan Anthony ya, yang kabarnya cuman CV penjual kambing, gitu kan. Saya pikir dia ini bos besar atau pengusaha besar, gitu kan. Kemarin-kemarin pun ketika Anthony Putra Martadipura memberikan statement itu, saya nggak percaya 100%, gitu kan. Saya baru ngeh ketika kemarin kemudian ada sebuah video dari salah satu channel di YouTube, gitu, channel Prayaman, yang cerita di situ Tarno muncul dan ngobrol dengan seseorang yang tidak tampak ya, wajahnya nggak tampak, tentang isu-isu orang-orang melontarkan isu ketika Tarno jumpa dengan SN, dan di situ ada orang yang nggak tampak itu sepertinya pemilik MDN Farm ya, teman-teman. Saya duga dia mengatakan orang Sasana ngapa aja SN tuh ngambilnya dari sini kok, gitu. Tapi terlepas ngambilnya dari mana kalau ayam ya repot kalau rumusnya seperti itu ya, gitu. Jadi biasa ayam tuh beli sana beli sini, kalau ketemu di gelanggang ya biasa aja. Terus kayaknya nggak boleh, gitu kan, kalau teman-teman ngambil dari saya kemudian ketemu saya nggak boleh. Sebetulnya biasa aja lah, nanti repot semua ujung-ujungnya, gitu kan. Tapi tampaknya orang tersebut kalau dari gaya bicaranya dialah si bos sesungguhnya, pemilik sesungguhnya atau owner sesungguhnya dari MDN PAM ya. Dan baru dari situ kemudian saya ngeh, gitu kan, ternyata Tarno MDN hampir saya yakin bahwa dia sekedar pekerja ataupun pegawai. Selama ini kan kita semua selalu bertanya-tanya siapa sih Tarno MDN, mungkin nama samaran lah, gitu kan, nama panggilan. Tapi kemudian banyak juga yang mengatakan bahwasannya dia pemilik ataupun owner ataupun bos ya daripada MDN PAM Aceh, gitu kan. Yang jelas ya, kalau seperti itu adanya ya wajar kalau kemudian Tarno MDN dia sepertinya agak menghindar justru dari Anthony Putra Martadipura yang semakin hari kemarin semakin gencar ya, bahkan seperti menghina, gitu kan, mana postur tubuh lah, menyebut nama binatang ya, sebenarnya nggak pantas, teman-teman. Kita ini walaupun namanya Prayaman itu identik dengan sesuatu yang keras, tapi ya paling nggak kalau sama penghobi janganlah menghina tuju ke fisik seseorang, gitu kan. Tapi ternyata kemudian saya paham bahwasanya di sini ketika seorang pegawai atau karyawan dia nggak punya otonomi, dia nggak punya kapasitas, mungkin juga nggak punya kemampuan finansial secara mandiri kemudian untuk menanggapi, merespon Anthony Putra Martadipura. Saya pikir juga Anthony sudahlah, kalau memang Anthony ini bos, owner, pemilik, rajanya Prayaman di Indonesia, kabarnya kan seperti itu, gitu kan, suhunya Prayaman di Indonesia, sudahlah, buat apa terus disenggol terus si karyawan, kan karyawannya udah bukan lawannya, gitu kan, bukan tandingannya. Kenapa? Karena memang terus menerus ini, gitu kan, terus bahas kadang di Tarno MDN sudah. Mungkin kalau mau ini ya ketemulah juga bos-bos seperti kemarin kalau kita lihat kan di Kargo Bali juga rame, gitu kan, para orang-orang yang
memang memiliki kemampuan sejajar gitu kan nggak cocok ketika kemudian Mike Tyson ketemu Manny Pacquiao kan nggak cocok, bukan kelasnya kan, seperti itu. Nah, tapi ya pintarlah dia kan, alasannya saya sudah taubat, sudah insaf, ya sudah itu nggak bisa dibahas lagi. Dan tentunya ada baiknya kemudian nggak usah menyenggol-nyenggol seorang karyawan atau pegawai sehingga selesai ya. Tapi mungkin ini salah satu target ataupun cara ya untuk tetap eksis di media sosial dikala memang pemasaran ayam saat ini memang lagi nurun drastis. Nurun drastis kenapa? Karena memang penghobi perayaman ini kan hampir mungkin 70%-nya menengah ke bawah ya. Kalau yang menengah ke atas tuh mungkin antara 5 sampai 10% daripada penghobi yang ada di seluruh negeri kita ini. Sedangkan yang menengah ke bawah ini kan ya banyak yang kena PHK, banyak yang usahanya lagi bermasalah gitu kan. Jadi pembelian menurun. Peternak broker ayam dari impor sekarang banyak gitu kan. Jadi ya repot gitu kan. Pesaingnya kayak itu Anthony bukan pemain tunggal lagi gitu kan. Dan ya untuk tentunya ketika ketersediaan barang melimpah, peminat menurun, persaingan berat ya, harganya rusak lah. Dan orang-orang yang memang bisa bertahan kemudian bisa eksis di media sosial lah yang kemudian masih tetap mendapatkan peluang gitu kan. Makanya kadang-kadang ya kalau yang nggak ngerti itu sekedar saling dianggapnya saring pansos, ini bagian dari marketing ya. Lihat nanti di antara sela-selanya mereka akan menawarkan produk-produk perayaman, jamu lah, nanti tonik lah, itu suplemen lah, nanti materi ayam lah gitu kan. Yang sebenarnya kita juga bertanya-tanya gitu kan. Sebagian bertanya-tanya, wajar kan kita bertanya-tanya. Seperti kalau Anthony cerita produk andalannya sekarang kalau sering dijual tuh anakan piton bloodline, garis keturunannya piton. Ya kadang-kadang bingung, makanya banyak yang nanya, loh piton tuh dulu bukannya beli dari siapa tuh, Kohayen atau siapa gitu kan, seorang peternak di Medan gitu kan. Kemudian untuk berhadapan dengan Aji Satria Pasaribu, Mbak ayamnya Aji Satria Pasaribu, setelah menang kan kemudian dibeli sama yang namanya Fuadi ya, Bang Fuadi, seorang penghobi perayaman dari Kalimantan. Saya nggak ngerti kalau kemudian sudah berpindah tangan, bloodline keturunannya banyak sampai sekarang, atau mungkin ya nggak menutup kemungkinan memang sebelum dikirim tempatnya Bang Fuadi udah diturunkan gitu. Nggak ngerti kita kan, makanya juga banyak bertanya-tanya gitu. Saya mah ngerti gitu kan. Ya, yang jelas inilah namanya dunia medsos. Jadi nggak perlu heran, nggak perlu kemudian pada fanatik. Karena memang banyak yang fanatik gitu nganggep. Nah, kalau saya bikin komen-komen seperti ini biasa, ini kan medsos. Selama masih diperbolehkan oleh yang punya platform tempat tinggalnya video, yaitu via YouTube, via Google yang memiliki YouTube, ya nggak apa-apa. Kecuali memang dilarang oleh pihak Google ataupun via YouTube. Nah, atau kemudian melanggar hukum, baru kena kita. Bisa kena pasal. Kalau cuman ini teman-teman mau ngegasin saya di komentar ya ngapain sih gitu kan. Oh saya ngerti ya teman-teman. Saya materi-materi dari peternak yang sekelas itu juga ngerti, karena pernah beli materinya gitu kan. Dulu lewat bos, lewat teman beliin saya berapa materinya. Dari PCF juga pernah beli, udah pernah nernain, jadi tahu gitu. Dari farm-farm besar di sekitaran Pulau Jawa juga udah pernah beli. Ketika dulu hobi, ya namanya orang kan pengen yang namanya legend, begitu terkenalnya farm-farm besar yang di media sosial. Tapi setelah beli ya gitu-gitu aja, namanya ayam kok gitu kan. Sekarang itu udah merata ya teman-teman. Okoy, ngongon, kita itu udah banyak gitu di peternak skala rumahan sekitar rumah saya itu jenis manedeng, black bull, jenis koi ya gitu kan, jenis pama, yokere kesana sini, yokere, ada ninja, segala macam ninja samurai. Peternak skala rumahan banyak, dan nggak perlu heran, dan itu memang bisa lah kemudian diuji coba ya. Jadi uji coba itu untuk jelas kan, kadang-kadang bentuknya pama ninja, bulunya pama ninja, nah, kemudian polanya kinerjanya kok beda gitu kan. Mereknya koi manedeng, mereknya koi black bull, kok anunya pola dan kinerjanya beda kan sering. Makanya antara lain merek harus kemudian ditentukan, kemudian dimatchkan dengan video ataupun kinerja ataupun pola-polanya. Itu yang paling bijaksana teman-teman.
Nah kalau di media sosial gitu kan suar-suar semua, akhirnya beli anakan, beli yang bau biayanya besar gitu kan, belum tentu sesuai dengan kondisinya. Nah itu aja teman-teman, matur nuwun.